Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami seputar APK teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan bahas atau berbagi tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit ya. Dimana di aplikasi pinjam duit ini sudah terlambat 2 minggu ya. Jadi buat kalian yang saat ini gagal di aplikasi pinjam duit, simak terus video ini, jangan di skip ya, agar kalian tidak panik lagi ya. Oke teman-teman, seperti apa sih cara penagihan dari pinjam duit kalau kita sudah telat ya? Jadi simak terus video ini, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya sudah dapat chat lagi ya. Ya, kalau kita sudah telat pastinya kita dapat chat ya. Ini sudah sekitar 2 minggu lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman gagal ya 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu itu akan mendapat tagihan dari pihak aplikasi tersebut. Misalkan kalian masih belum bisa bayar, jadi kalian akan mendapatkan chat, SMS, telepon. Nah seperti itulah ya dari pihak pinjaman online. Karena memang pinjaman online cara penagihan kita dari WA, telepon atau Pondar itu sudah dipastikan ya. Kalau di luar itu biasanya kalau sepengalaman kami tidak sampai ya, karena kami selalu merespon misalkan kita telat bayar di aplikasi apapun ya. Jadi intinya kalau kita dapat chat misalkan kalian tidak bisa melunasi, kalian balas aja ya, balas ya. Seperti apapun pertanyaan dari pihak aplikasi kalian balas, respon dengan baik ya, agar dari pihak aplikasi tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu, misalkan penyebaran data atau telepon di luar kondar. Nah seperti itu biasanya kan ada sih. Pinjaman online sekarang ini teman-teman, nggak ilegal nggak legal itu sama aja cara penagihannya. Jadi tergantung kalian, tergantung gimana kalian merespon dari pihak aplikasi. Misalkan kalian masih belum bisa melunasi, nah misalkan teman-teman gagal di pinjaman online apapun sebenarnya sih ya, pinjaman online apapun ya, baik itu ilegal maupun legal, misalkan kalian tidak pernah respon, bahkan kalian mematikan nomor ya, ada telepon kalian blokir ataupun bahkan ada telepon diblokir dan chat kalian kalian hapus, gak pernah balas, itu bisa terjadi data kalian akan disebar. Bisa terjadi karena banyak sekali. Saya bicara seperti ini karena banyak pengalaman dari teman-teman subscriber ya, yang disebar data ya, yang gini-gini banyak. Jadi kalau kita pikir kalau kita pikir kan pinjaman online legal kan biasanya nggak ada sih sebar data, nggak ada. Tapi nyatanya banyak dari teman-teman yang disebar dari pinjaman online legal. Tapi saya di sini tidak menyebutkan nama aplikasi satu persatu ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman gagal atau telat bayar, masih belum mampu bayar, kalian respon dengan baik, tidak usah takut ya. Memang cara penagihan dari pinjaman online memang seperti itu sih, bikin kita ketar-ketir. Misalkan kita tidak kuat mental. Jadi yang pertama, misalkan teman-teman gagal, kalian ya kuatin mental yang pertama ya. Itu yang paling penting, mental teman-teman ya. Jadi kalian harus mental, berani lah ya, belajar kuat mental. Oke di sini, nah ini kan dari pihak aplikasi online teman-teman. Nah ya, saya selalu merespon teman-teman ya. Oke, selamat pagi customer aplikasi pinjaman duit, pinjamnya kenapa belum dibayarkan juga ini katanya. Semakin lama pembayarannya ditunda, semakin besar tagihannya, denda akan terus bertambah setiap harinya. Jadi misalkan kita belum bisa bayar, dendanya akan semakin bertambah. Memang sih, memang seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian bla bla bla. Kemudian di sini saya cukup balas ya, simple buat kalian ya, kalian balas aja seperti ini. Jadi misalkan teman-teman dapat chat, kalian baca kemudian kalian balas ya. Ya Pak, mohon maaf kami masih belum mempunyai dana sekarang Pak. Nah seperti ini aja teman-teman ya. Apa yang dipanikin sih? Ya cuman balas dari WA, dari HP aja kan ya. Oke, kemudian di sini dari pihak aplikasi juga balas ya, cari dana talangannya, bayar sekarang pinjaman Anda katanya. Cari dana talangannya, bayar sekarang pinjaman Anda katanya. Iya Pak, iya ini kami usaha Pak. Nah jadi kalian balas terus apapun pertanyaannya. Jadi cukup hanya balas-balas chat aja teman-teman ya. Cuman balas-balas chat aja, misalkan kalian masih belum ada dana. Nah misalkan teman-teman tidak pernah balas seperti ini, nggak pernah balas, nah bisa terjadi akan ada penyebaran data ataupun telepon di luar kondar seperti itu ya.
Ya, itu bisa terjadi teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman selalu merespon, misalkan kalian telat bayar itu, biasanya kalau kita sudah telat lama, biasanya ya teman-teman ya, itu karena pengalaman juga ya. Biasanya kalau kita terlambat sudah lama, biasanya kan denda kita sudah menumpuk dan besar ya. Nah, itu jikalau teman-teman selalu merespon itu apa ya, mungkin kalau kita sudah telat 3 minggu ataupun 1 bulan lah ya, bahkan itu disuruh bayar pokoknya saja. Nah, karena kita selalu merespon itu banyak manfaatnya teman-teman ya, manfaatnya itu banyak sekali ya, manfaatnya itu banyak sekali. Nah, kita disuruh bayar pokoknya aja, jadi dendanya itu dihapus. Nah, seperti itu. Makanya saya sering bilang, misalkan teman-teman gagal di pinjaman online, kalian selalu merespon. Nah, situ banyak kegunaannya jikalau kalian merespon. Penyebaran data tidak ada karena kalian sudah merespon, karena kalian sudah ketahuan kalau ada itikat baik. Nah, misalkan teman-teman jarang merespon, itu sudah ketahuan kalau kalian akan kabur. Istilahnya sudah tidak ada itikat baik, seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya coba kirim emot-emot teman-teman ya, seperti ini, permohonan maaf ya. Jadi misalkan teman-teman gagal atau telat bayar, kalian lebih berani seperti itu loh teman-teman. Misalkan kalian apa ya, ketahuan takutnya, nah itulah dari pinjaman online akan selalu meneror kalian. Kalian akan terus-terusan diteror dari pihak aplikasi tersebut. Nah, misalkan kalian selalu merespon ya, misalkan ada chat apapun kalian balas. Nah, seperti itu dari pihak aplikasi ya, biasa saja, maksudnya biasa ya, sewajarnya lah cara penagihannya seperti itu teman-teman ya. Oke, kayaknya sudah tidak aktif teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian, misalkan kalian masih belum bisa bayar, kalian respon dengan baik, tidak usah takut dengan denda. Karena denda itu misalkan teman-teman selalu merespon, jikalau kita sudah terlambat biasanya 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan, 2 bulan, itu biasanya disuruh bayar pokoknya saja dan bunganya dihapus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali lah kegunaannya kalau kita selalu merespon dari pihak pinjaman online ya. Oke, untuk sejauh ini ya teman-teman, untuk gagal bayar di 2 minggu ini masih belum ada sih, di luar Kondar tidak ada. Untuk penyebaran data belum ada karena kami selalu merespon ya. Apalagi di Cilapangan, biasanya kan kalau kita telat bayar di aplikasi pinjaman online, biasanya tim lapangan akan datang ke rumah atau berkunjung ke tempat kerja. Itu sudah biasa ya, itu sudah wajar ya, cara penagihan dari pinjaman online seperti itu. Oke teman-teman, sudah online lagi ya dari pihak pinjam duit ini teman-teman ya, online lagi. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi kalian balas aja seperti ini. Nah, misalkan kalian tidak pernah balas, nah biasanya dari pihak pinjaman online itu akan banyak nomor-nomor yang masuk. Bahkan 1 hari lebih dari 20 bisa terjadi ya. Seperti itu. Misalkan teman-teman selalu berani ya, selalu berani merespon seperti ini, dari pihak aplikasi tidak akan risih. Mungkin 1 atau 2 nomor aja yang masuk karena kalian ada etiket baik, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.